keputusan adalah karakter dan kompetensi. Wong Prabowo belum jadi presiden aja udah banyak yang ketakutan. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan itu dengan tanpa empower? Wong dia tidak menggunakan power aja udah ketakutan. Wah, nanti seperti Orde Baru lagi, seperti ini lagi. Jangan pilih pemimpin yang diktator. ABP, cus. Oke, tinggal berapa slide lagi ya. Saya akan jelaskan. Jadi tugas 5 tugas ini dibagi menjadi 3 kepentingan. Nah ini, kepentingan keamanan nasional, kepentingan kesejahteraan nasional, kepentingan hubungan internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia itu masuk dalam keamanan nasional. Karena kesejahteraan yang paling tinggi nilainya adalah keamanan. Ya, itu sebabnya dia ditaruh di nomor 1. Ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ya, kalau kepentingan hubungan internasional itu kita tidak boleh memihak karena kita punya politik luar negeri bebas dan aktif. Itulah, bebas dan aktif. Nah, kepentingan nasional yang harus ini masih harus dijabarkan ya menjadi kepentingan nasional yang statis dan kepentingan nasional yang dinamis. Mana yang statis artinya itu vital dan berlaku selama apa? Di mana ini? Kepentingan keamanan nasional yang bersifat statis, nah ini ya adalah kepentingan yang tidak berubah sepanjang masa. Mulai sejak masa proklamasi ya sampai di masa yang akan datang. Ini enggak yang bersifat statis, yang bersifat dinamis dapat berubah. Makanya pemerintahan kita itu ya tidak semuanya kan harus berubah. Pemerintahan Jokowi sekarang menuju kepada kepentingan Prabowo. Jadi seperti contohnya kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Apa yang berubah? Nah, dulu mungkin nikel nggak pernah diperhitungkan di dunia. Sekarang nikel berubah. Nah, seperti itulah. Kemudian perkembangan situasi global. Karena ada lagi sekarang muncul agama baru yang namanya agama manusiawi. Ya kan? Jadi ini berkembang semua. Nah, sekarang begini, di Amerika ya LGBT disahkan. Apakah tidak akan merembet ke Indonesia? Sebab di Indonesia juga sudah mulai ada kumpulannya. Saya kaget waktu saya ke Australia, itu sudah ada kelompoknya itu sudah banyak sekali loh. Bukan sedikit. Nah ini nanti kepentingan dinamis yang berubah itu kita harus tahu. Apalagi sekarang. Contoh aja lah ya. Tentara itu sekarang 3 angkatan kalau Indonesia. Darat, laut, udara. Amerika udah sampai space. Nah, itulah yang
bagaimana melindunginya? Halo, dengan cara apa? Dengan kompas yang mana? Nah, itu nanti besok kita jabarkan lah, ya. Nah, negarawan itu apa? Negarawan itu ahli dalam kenegaraan. Sekarang saya tanya, ya, bagaimana kita menjadi ahli dalam kenegaraan? Nah, ahli dalam menjalankan negara, pemerintahan. Bagaimana supaya pemerintahan ini ya bisa menjalankan negara ini atau pemerintahan? Kemudian di sini apa? Pemimpin politik yang secara taat ajas menyusun kebijakan negara dengan satu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Taat ajas ini apa maksudnya? Ya taat kepada ajas-ajas yang ada di Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian taat ajas apa yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Ya, untuk itulah seorang negarawan harus memiliki kompetisi kemampuan untuk membuktikan keahliannya. Nah, ini nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi inilah sampai ketemu pada pembekalan berikutnya, Pak Paul. Saya kira teori saya selesai. Kalau masih ada pertanyaan yang berkaitan Luar dengan karakter, biasa, nanti kita luar sampaikan. biasa, Terima kasih. Low battery. luar Please biasa. charge. Lanjut Uang. lagi Ben, siapa Ben? Hmm. Siapa Ben? Ini mau nanya. Coba ya. Mengenai intelijen apa? Bentuk mau nanya. Salam semuanya, malam. Ini Pak Tobing, saya mau ini Pak Tobing. Ini kan sekarang begini kan kelihatan nih, udah terjadi pergeseran kekuatan nih. Mungkin coba deh Pak Tobing analisa itu mengenai yang intoleran ini sekarang kekuatannya jadi seperti apa? Ya mungkin nggak saat inilah. Mungkin Pak Tobing itu butuh waktu untuk menganalisanya. Karena saya rasa Pak Tobing yang bisa menganalisanya itu. Ya gitu aja. Iya, jadi dari pemilu ini bisa kita lihat ya, ternyata tidak semua ke partai yang mayoritas. Kita bisa lihat. Jadi mindsetnya itu pun sudah berubah. Ya, kalau Pak Prabowo ini mampu merubah mindset pikiran, ya, hati dan pikiran rakyat itu dia sudah rebut. Sekarang tinggal bagaimana mengemasnya. Low battery. Please charge. Bagaimana dia memberdayakannya, empowering, tanpa harus melalui power otoriter. Itu loh. Jangan dia menggunakan power, tapi menggunakan empowering. Soft power dulu lah. Ya, kalau tidak bisa lagi, ya hard power. Dan itu ada di Prabowo. Ada di Prabowo. Karakter itu ada di sana gitu loh. Ya. Kita lihat saja nanti. Tapi beginilah, tadi ada yang komentar kan, ring satunya Prabowo itu, pembisiknya Prabowo, itu juga harus diberdayakan. Karena kita tidak tahu, rambut sama hitam, hati tidak tahu kita. Nah, ini masalahnya. Jadi, ya itulah, kalau kita tidak satu visi, tidak satu misi, tidak satu aksi, ya nggak akan sangat tergantung command and control. Di militer itu kalau sudah tidak satu komando, banyak komandonya, wah itu repot. Ya, itu repot. Tapi saya kira ini sudah, ya ini cocok juga ini gambar ini. Jadi Garuda itu punya kelemahan. Low battery. Please charge. Kalau kita mengambil simbol Garuda, karena Garuda itu harus ya 150 tahun sekali kalau nggak salah. Dia harus bertapa kembali karena terlalu beban buruknya. Jadi burunya dicabutin dulu. 40 tahun, 80 tahun ya, bertahap 40 tahun sekali. Ya, itulah. Kalau jadi, dia 40 tahun dia bisa ganti kulit, maka dia nanti bisa tahan 40 tahun lagi. Kalau dia ganti kulit lagi bisa tahan 40 sehingga umurnya bisa 120 tahun ya. ya, itulah. Jadi
banyak sekali. Itu sebenarnya kita tulis di buku Pancasila. Jadi mengapa kita mengambil simbol burung Garuda? Ya, Singapura itu kenapa singa? Malaysia itu kenapa macan gitu loh. Ya, kalau Cina itu apa ya? Aduh, aku lupa. Kalau Cina. kalau Rusia beruang, kalau Cina naga. Jadi memang simbol-simbol negara itu. Amerika Garuda, tapi lain Garudanya. Ya, daun pohon jaiton yang ditaruh di lidahnya. Pak Paul Dere kan sudah jadi orang Amerika, Teddy sudah jadi orang Amerika itu. Ya itu aja lah komentar saya. Hari Ya. ini Teddy belum ngomong ya. Udah ngomong Pak tadi. Teddy belum bicara nih hari ini kompor kita. Oh udah ya? Lewat Udah. saya tadi ya. Udah. Low battery. Please charge. Atau presiden yang berkuasa untuk menarik sebanyak Lanjut. partai di luar Ada pertanyaan lain? Paul Dere, Oh, Paul Yang Dere. penting saya Iya, Pak. Pastor. Oh ya, Paul Dere dulu. Ya. Ya, Oh, thank you, Pak Mas. Jadi Teddy enggak saya standby. sih. Iya, Teddy masih terima kasih ya. berkabung. Ya, jadi situasi sudah agak tenang gitu loh. Kita udah tahu ya kan pemenang apa dan sebagainya. Cuman maksud saya buat PR Pak Tobing, salam dulu Pak Tobing, Pak Paul. Jadi kita hanya saya Luar biasa. hanya mau lihat aja bahwa ada PR yang harus dikerjakan oleh Presiden nanti, yaitu mengenai perda-perda daerah itu, Pak. Karena biar bagaimana, ini kan selama ini kita lihat Jokowi dan gubernur itu sering tidak sejalan gitu loh, Pak. Sehingga di daerah itu dengan adanya perda itu apakah bisa terus berkembang atau mengganggu kehidupan masyarakat. Jadi Pak Tobing, saya pikir ini juga penting, nanti Presiden malah nggak dianggap gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Saya pikir Pak Prabowo bisa lebih bisa mengatasi situasi ini, karena biar gimana gubernur itulah sebenarnya ujung tombak daripada provinsi Low daerah-daerah yang battery. mereka pimpin. Please Itu charge. aja Pak. Terima kasih banyak. Iya. Jadi begini komentar saya. Daerah-daerah yang ya 50% mendukung Prabowo itu lebih mudah diatur, tapi yang katakan suara kecil di daerah-daerah itu, ya dia harus bermain strategi. Semuanya kuncinya strategi. Jadi solusi permasalahan ini bagaimana seorang pemimpin menggunakan kepemimpinannya melalui strategi. Karena memang kita ini selalu strategi. Tapi perlu diingat, kan saya bilang, pusat kekuatan dalam mengambil keputusan adalah karakter dan kompetensi. Wong Prabowo belum jadi presiden aja udah banyak yang ketakutan. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan itu dengan tanpa empower? Wong dia tidak menggunakan power aja udah ketakutan. Wah, nanti seperti Orde Baru lagi, seperti ini lagi. Jangan pilih pemimpin yang diktator. Siapa yang diktator? Udah nggak zaman lagi. Tapi memang susah bahasa Asia ini. Cina kalau nggak otoriter bisa maju begini sekarang? Nggak bisa. Low battery. Bubar. Please charge. Malah bubar. Ya betul, udah bubar dulu. Tapi Indonesia itu mau otoriter ada Pancasila. Nah itulah. Jadi bagaimana mengimplementasikan Pancasila berkualitas. Bagaimana kualitas implementasi mengeksekusi Pancasila itu yang paling penting. Nah nanti saya akan buka lah ya bagaimana kepala negara mengambil keputusan ya terkait dengan masalah negara, khususnya melindungi segenap bangsa Indonesia. Ada yang ngaku-ngaku pakar pertahanan. Mari kita diskusikan di sini. Jangan siapa yang melantik dia menjadi pakar pertahanan? Siapa yang ngasih ijazah dia sebagai pakar pertahanan? Dia sudah mencoba nggak? Mana konsepnya? Ya, itulah kemarin kan ada merasa, oh saya diminta bikin roadmap. Tahu nggak dia? Sini saya periksa roadmapnya itu.
Ya kan, ini banyak roadmap di bidang pertahanan keamanan, roadmap di bidang budaya, roadmap di bidang ekonomi. Wah, banyak sekali. Nah, itu memang nggak bisa lah saya kerja sendiri, Pak Paul. Mati saya berdiri nanti. Ya kan? Tapi saya bisa memberikan gambaran. Low battery. Please Ketika orang charge. ngomong pertanian, saya bisa memberikan jalan keluar. Ya, apalagi dibantu sama insinyur pertanian. Lah kemarin kita Jokowi mengangkat Menteri Pertanian, diberi dana sekian banyak, dikorupsi, ya kan? Dikorupsi. Jadi susah lah kita. Itulah tadi saya bilang karakter. Padahal titelnya seobrok-obrok. Udah ini, udah ini. Dia termasuk Lemhanas juga itu. Itu harus dicabut itu karena kode kehormatan Lemhanas itu dicabut. Dicabut, dia tidak boleh disebut alumni Lemhanas lagi. Nah itulah. Silakanlah kalau masih ada pertanyaan. Pelajaran sudah selesai sebenarnya. Pak Tobing sebentar. Ya. Ya, terakhir ya. Itu Ya. SKB 2 menteri bisa bubar nggak Pak Tobing? Iyalah, kalau Prabowo tadi udah mendeklar Saya kira bisa. ya, melindungi segenap ras, ya kita berikan masukan. Ya kan? Karena dia jadi presiden kalau Saja nggak ada masuk angin dukungan. ya tengah jalan ya. Iya, kalau nggak ada dukungan, apa dia bisa jadi presiden? Ya haruslah, itu tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, itu tadi Pancasila itu harus digunakan sebagai ajas di dalam pengambilan keputusan. Low battery. Please charge. Ya, Ya. gitulah Pak Paul Dere. Masalah itu kan masih peranggapan kita. Bisa atau Ridwan tidak Jaya bisa. udah belum Ridwan Jaya ini? Ridwan Jaya, Ben. Belum Pak. Ridwan udah belum Ridwan Jaya?